Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hai. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Bagaimana teman-teman? Sudah pada tahu nggak nih? Tahu apa bang? Tahu gejrot? Ya enggak lah. Meskipun kader dan buzzer kebo ya pada buzzer siluman kebo maksudnya ya pada menampik alias membantah tuduhan yang disampaikan oleh kalangan mahasiswa selama ini bahwa demo bersilit-silit kemarin itu dalangnya bukan siluman kebo gitu ya, tetapi netizen tetap yakin. Bahkan Hakul yakin 1000 triliun% siluman kebo lah dalang di balik semua ini. Semakin Anda membantah, semakin netizen tidak percaya kepada kalian. Kok bisa yakin bang? Ya iyalah, kan track record sudah bisa dilihat. Jadi kejadian-kejadian yang baru saja terjadi juga bisa ditebak. Apalagi para mahasiswa yang selama ini suka demo itu teman-teman ya. Begitu lulus, mereka pada menjadi kader siluman kebo. Aduh kebo, kebo. Bagaimanapun kalian menampik ya, netizen gak sebodoh kader partai kalian. Paham gak kalian? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kebaca ya demo yang terjadi 2 hari ini dengan mengangkat isu bubarkan MBG, bubarkan Koperasi Merah Putih, ya kan? Itu ketahuan, itu pesanan siapa? Ya pesanan partai politik lah, ya kan? Pesanan partai politik tertentu. Mereka ketakutan, ya, mereka ketakutan dengan terciptanya lapangan kerja di MBG itu kurang lebih jutaan, ya, Koperasi Merah Putih jutaan, dan program-program andalan Presiden Prabowo Subianto menciptakan lapangan kerja. Mereka ketakutan tidak akan mendapatkan suara, ya, boncos itu kok. Mereka ketakutan tidak mendapatkan suara 2009, itu kok golnya. Kecemasan itu terjadi bagi partai politik itu. Di samping daripada banyak kader-kader yang sudah melompat. Kalian lihat itu kader-kader yang sekarang berkomentar mengenai demonstrasi itu. Mereka kan mendukung. Selalu memainkan narasi-narasi bentuk dukungan. Tidak pernah ada kata-kata mengatakan tertib kelendek ya, tertib kelendek ya. Enggak pernah begitu. Ya, selalu mengatasnamakan undang-undang. Kamuflase itu semuanya. Hanya satu tujuan mereka, ya, bubarkan program-program Pak Prabowo Subianto yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya, karena ketika program itu berhasil 2009, otomatis Presiden Prabowo tidak akan ada lawan, nggak akan ada. Masyarakat Indonesia puas dengan program itu, menciptakan lapangan kerja kok jutaan, ya. Takut orang itu sebabnya. Makanya dengan berbagai cara apapun, agenda-agenda yang disusupi ataupun dititipkan, ya, tuntutan itu, bubarkan MBG, bubarkan KMP. Karena apa? KMP dan MBG itu menciptakan lapangan kerja, ya, akan menciptakan lapangan kerja. Kemudian, ya, atas dasar bagaimana rakyat Indonesia, ya, menikmati program itu, dan ada yang dan banyak yang telah bekerja di sana, otomatis akan menjadi pemilih Presiden Prabowo Subianto. Inilah ketakutan yang sebenarnya yang mereka hadapi. Oke? Nggak usah banyak cerita lah kader-kader itu. Jujur aja kalian takut kan?
Makanya pasanglah ini kaki tangan supaya demo lah apa segala macam. Kebaca gaya kalian tuh, kebaca. Kalian pikirnya, oke? Kebaca kalian itu. Jangan setel-setel lah. Adik kita masih juga, jangan kalian setel-setel lah. Oke? Terbaca semuanya. Kebaca emang, betul kebaca. Ya. Jadi memang ada partai politik yang sekiranya itu menjadi dalang ya, atau menjadi bohir ya, menjadi aktor intelektual terkait isu yang akhir-akhir ini terjadi, terutama demo yang bersilit-silit kemarin ya. Karena tuntutannya itu sangat politis sekali. Membubarkan BGN, menurunkan harga minyak, padahal itu pertamax yang dinaikin coba. Dan seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, jadi memang ada partai ya di Indonesia ini. Saya sebut aja langsung ya. Inisialnya SK. Apa itu bang? SK bang, siluman kebo. Yang sangat khawatir 2029 lagi elektabilitasnya semakin turun. Kalau kemarin dapat 16%, mungkin 2029 cuma dapat 6%. Setara partai biru lah. Jadi ketakutan gitu loh. Jadi menggerakkan mahasiswa. Dan sekarang ditampik, oh bukan kami ya, terserah elu lah ya kan, netizen mah tetap yakin. Lanjut. Yang jelas kalau ada yang bilang anak muda itu apolitis, kita di PDI Perjuangan. Sudah paham kan guys, kenapa mantan ketua BEM UI, Melkisedek Huang ini yang kemarin sempat demo-demo Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi dan sebagainya, akhirnya masuk partai. Sudah paham kan? Ternyata siapa dibalik semua demo-demo yang ada di negara kita ini, demo-demo yang katanya mahasiswa dan sebagainya, demi rakyat dan sebagainya. Udah paham kan guys? Dulu ketua BEM UGM kalau saya tidak salah siapa namanya itu, Gibran ya kalau nggak salah, Gibran masuk ke pada PKB. Kemudian siapa lagi yang lain itu, rata-rata ketua BEM itu rata-rata ujung-ujung masuk ke partai politik yang katanya dulu yang mereka hina-hina, katanya sekarang udah yang mendukung anak muda sebagainya. Lihat dalangnya siapa, partai politik dalang dari isu-isu demo-demo yang ada di negara kita, yang merusak negara kita sendiri itu orang-orang itu gitu loh. Dan mahasiswa terus terang saya katakan, mahasiswa yang mudah dibeli ya, tidak punya hakikat martabat, mahasiswa yang tidak punya harga diri, yang bisa dibeli dengan uang, yang bisa disetir oleh partai politik, yang disetir oleh orang tertentu, oknum tertentu untuk merusak negara mereka sendiri. Ya kayak ini, Melkisedek Huang kemarin menghina Pak Jokowi. Dia juga kena kasus pelecehan seksual di UI, diberhentikan di UI juga. Sekarang masuk partai politik. Jadi kita paham lah ya guys ya, zaman sekarang ini kalau ada demo mahasiswa sebagainya, semuanya udah diatur oleh orang-orang tertentu yang mereka yang udah biasa membuat demo-demo besar di negara kita ini. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau ada demo, kalian jangan terpecah belah. Mereka punya tujuan tertentu untuk kepentingan mereka sendiri, dan semua yang demo-demo itu, termasuk ketua-ketuanya itu semua dibiayai oleh oknum-oknum tertentu, dibiayai oleh partai-partai politik tertentu. Buktinya kenapa mereka berani menghina presiden, mereka berani menghina pejabat negara kita, mereka berani menghina. Kalau nggak ada backingan mereka nggak akan berani teman-teman. Ya karena mereka ada backingan, mereka dibayar mahal, mereka berani. Dan ujung-ujungnya lihat si Melkisedek Huang ini masuk ke partai politik. Tahu kan? Siapa yang masih ingat dengan wajah mantan mahasiswa yang pakai baju merah di bagian depan tadi? Dulu bajunya kuning. Dulu kuliah di sebuah universitas dengan alma mater warna kuning. Dan dia ketua BEM-nya. Rajin kali saat itu dia demo. Rajin kali dia demo bro, menyerang pemerintahan Jokowi, wah segala macem. Begitu lulus, dia berseragam apa? Berseragam merah. Makanya jika netizen atau masyarakat atau bahkan mahasiswa asli yang benar-benar mahasiswa meyakini ya bahwa siluman kebo lah aktor di balik demo-demo yang akhir-akhir ini terjadi, menurut saya itu sangat masuk akal. Iya toh? Iya. Lanjut. Ingat kalian ini kan siapa? Ingat kalian ini kan sang aktivis yang satu ini, yang dulu bikin rame dulu beberapa tahun yang lewat ya.
Sekarang dia ditampung oleh partai politik. Sudah kubilang, ya, udah kubilang berulang kali. Cita-cita mereka aktivis dan ditampung oleh partai politik. Kalau berani memaki-maki kepala negara akan ditampung. Nah, tuh. Diingetin lagi sama netizen saudara kita dari Batak. Ingat kan kalian? Ah? Ingat nggak kalian itu yang pakai baju kuning? Ah? Kemudian dengan yang pakai baju merah. Itu orang yang sama, bro. Yang bawah itu masih ikut partai beringin ya. Yang atas udah berubah ya, udah pindah ke partai siluman kebo. Jadi sudah bisa ditebak lah ya, Tio ya kan, kemudian ketua BEM yang saat ini yang menggerakkan demo itu sebetulnya terafiliasi dengan partai mana. Nggak usah lah kalian itu menampik-nampik, rakyat nggak sebodoh kader partai kalian. Lanjut. Kok lulusan UGM gini-gini amat ya orangnya ya? Suka main drama. Aduh, ya dia mencoba memframing bahwasanya dia adalah korban, ya. Dia adalah orang yang menerima ancaman gitu. Tapi masyarakat udah gak terlalu bodoh. Gak terlalu bodoh, ya kan? Seolah-olah masyarakat itu akan bertindak ya dengan kejam, atau misalnya intelijen bertindak dengan kejam, TN, entah polisi, entah orangnya Bapak Prabowo tindakan dengan kejam. Karena apa? Karena dia pernah bilang Prabowo Subianto lol. Tapi sebelum kita lanjutkan, aku mau cerita dulu sama kalian. Kalian tahu aku punya seekor babi. Ya, jadi babi ini biar tahu kalian semua, babiku ku kasih nama. Kalau hitam babinya, ku kasih nama si Blacky. Kalau warna pink babinya, ku kasih nama si Pinky. Tapi ada satu babi, ya kan, mulutnya nggak bisa diam. Mengunya terus, padahal nggak ada yang dimakan. Yang lain dikasih makanan babi, ya dia makan. Dia enggak. Yang dimakan taiknya. Bukan cuma taiknya doang. Taik dari teman-temannya pun dia makan. Bodohnya di babiku ini. Jadi ku kasih nama lah babiku ini si Tiolol. Tiolol Ardian Tolol. Bayangkan kalian saking menjijikkan dia, udah ku kasih nama Tiolol Ardian Tolol. Ini aku tidak sedang mengacu kepada nama seseorang ya, enggak ya. Ini aku sedang apa, kalau misalnya di film-film, di sinetron-sinetron itu kan biasa ya gitu kan. Mohon maaf jika ada kesalahan nama. Ini adalah cerita fiktif belaka, kan begitu. Nah, biar tahu kalian, ya kan, karena memang joroknya minta ampun ini babi, ya kan. Nah, babi ini akhirnya ku potong. Ku potong. Bayangkan kalian, disuruh makan nasi babi, ya dimakan tai. Disuruh berjantan, nggak mau. Ya kan, dijantani pun juga nggak mau. Lah, kalau kayak gini, apa untungku melihara babi ini? Pikirku begitu kan. Karena babi, ya kalau misalnya belum waktunya untuk dipotong, dia itu digunakan untuk menjantani babi yang lain atau dijantani supaya berkembang biak. Kalau jantan dia dipakai untuk menjantani babi lain. Kalau betina dia dipakai untuk dijantani supaya apa? Supaya berkembang biak, kan begitu. Yang ketiga, dipotong, kan begitu. Akhirnya biar tahu kalian, ya, ku periksa lah dia, ya kan. Kok nggak mau berjantan lah babi ini? Kan begitu. Kok nggak mau juga dijantani? Kan begitu. Curiga aku. Ku periksa lah biar tahu kalian alat kelaminnya. Rupanya babiku ini bencong. Kurang ajar juga opung ini. Babi-babi segala ya yang dilihat. Aduh. Ya nggak usah saya komentari teman-teman ya. Yang jelas sangat koclak dan tadi saya sangat terkekeh-kekeh. Cuma mic-nya saya matikan dan nggak mengganggu teman-teman yang sedang menonton. Ada. Lanjut. Sebenarnya sebagai senior alumni UGM juga sangat sedih sekali melihat ketika Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM yang saat ini sedang viral dengan kritik pedas kepada Prabowo Subianto dalam sebuah acara di Yogyakarta, ya, mobil yang dikendarainya Toyota Fortuner terdeteksi dipasang alat pelacak. Nah, ini sebenarnya menurut saya jika betul mobil itu kiranya diintili atau dibuntuti
dengan pemasangan alat pelacak tersebut ini menjadi warning, peringatan keras bagi Ardianto juga agar lebih hati-hati, waspada, dan juga seandainya ya negara terlibat melalui intel, proksinya dan sebagainya, tentunya ini akan mencederai semangat demokrasi, kebebasan berpendapat, dan tentunya melukai daripada apa yang disebutkan kebebasan bertindak dan berpendapat sesuai undang-undang atau konstitusi. Tetapi yang lupa untuk dijelaskan Mas Tio, sadar atau tidak sadar, mobil yang ditunjukkan Mas Tio itu adalah Toyota Fortuner. Tentunya viral juga ketika Mas Tio mendapat serangan yang sangat sadis, keji menurut saya, ketika Mas Tio diduga ya diberikan fasilitas, entah pinjaman, entah kredit murah, atau bahkan pemberian dari para pihak yang sengaja mendompleng atau bahkan membiayai kegiatan-kegiatan politik dari Mas Tio. Dan karenanya saya pikir Mas Tio harus jujur, berani, tegas untuk memberikan klarifikasi dari mana mobil itu, walaupun sudah diberi penjelasannya, pinjam dari saudaranya, siapa saudaranya kalau perlu, dan tentunya jawaban tegas, lugas, dan jujur dari Mas Tio akan memberikan ya penelusuran opini yang akan positif, dan cibiran-cibiran, sindiran-sindiran, dan kecurigaan Mas Tio yang konon masih pakai motor, tiba-tiba dalam kegiatan perjuangannya ya membela ya masyarakat dan hak-haknya dan menentang program-program kebijakan pemerintah MBG seperti, tentunya ini menjadi cerita yang akan mereduksi, melemahkan bila mana Mas Tio tidak segera merespon secara cepat berkaitan kepemilikan atau sewa atau pemberian atau sebagainya. Silakan dituntaskan dan diklarifikasi. Terima kasih. Iya, sudah diklarifikasi ya oleh si mantan ketua BEM. Yang diklarifikasi adalah terkait GPS-nya. Nggak mungkin saya pasang sendiri. Saya tidak berbohong, tapi tidak pernah mengklarifikasi mobilnya milik siapa, atas nama siapa. Kalau atas nama dirimu sendiri kok aneh, ya kan? Kalau dipinjami oleh pihak tertentu sebutkan siapa. Saya sih percaya teman-teman ya, bahwa si mantan ketua BEM itu tidak memasang GPS-nya sendiri. Karena yang memasang adalah temannya. Dia menyuruh temannya yang memasang. Lanjut. Menarik untuk dikaji ketika Tio menggunakan mobil Fortuner. Mengapa? Pertama, menurut informasi di awal bahwa Tio itu dalam selama kuliah di UGM, dia mendapatkan beasiswa KIP. Kita ketahui bahwa KIP itu adalah diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Kalau dia kuliah pakai atau sekarang ini pakai Fortuner, tentu ini dari keluarga yang seharusnya tidak menerima KIP. Tapi kalau ini mobil dipinjami ya tentu harus ditelusur ini mobil siapa, dan kalau dia diberi ya ini siapa yang memberi. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang memberi layak dikaji, nggak usah dikaji terlalu dalam-dalam Pak, karena sudah ketahuan ya mobil Fortuner tersebut atas nama siapa. Atas nama kader Kebo, kader siluman Kebo, udah itu pokoknya. Ya, walaupun sudah ditampik oleh banyak kader Kebo yang nyebokin pantat Kebo, tapi netizen dan masyarakat ya rakyat Indonesia yang nggak bodoh-bodoh amat macam kader mereka lah, ya kan? Netizen tetap yakin ya di balik isu semua ini adalah partai siluman Kebo ya.
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.